Kisah akan berfokus pada Jimmy Cullen, yaitu seorang tahanan besar dan gempal yang sedang menatap foto dirinya dan saudaranya di dinding sel penjara. Tidak lama kemudian, seorang sipir datang dan mengeluarkan Jimmy dari selnya karena itu adalah hari kebebasan Jimmy setelah bertahun-tahun di penjara. Sebelum dibebaskan dari penjara, Jimmy kemudian diminta untuk menghadap sang sipir yang menasihatinya untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya dengan menjadi warga negara yang baik yang mematuhi hukum dan peraturan negara. Tapi Jimmy sepertinya tidak keberatan dengan apa yang dikatakan pria itu karena dia benar-benar tidak sabar untuk keluar dari sana. Sementara itu di tempat lain, seorang polisi korup bernama Slade Humphries terlihat melakukan transaksi dengan pengedar narkoboy. Humphries adalah pecandu narkoba dan sering menerima pasokan obat-obatan terlarang. Setelah dibebaskan dari penjara, Jimmy yang dijuluki Driver kemudian mengambil mobil Chevrolet miliknya, kemudian sebuah pistol dan file informasi mengenai seorang pria yang menjadi sasarannya dari salah satu informannya. Jimmy pun langsung tancap gas ke tempat tujuannya yang terletak di Bakersfield, California. Dengan langkah mantap disertai dendam yang membara, Jimmy kemudian memasuki sebuah gedung perkantoran dan langsung membunuh seorang pria yang informasinya ada di dalam arsip. Setelah membunuh target pertamanya, Jimmy langsung menemui Roy Grown, yakni pria yang memberinya mobil dan pistol. Roy adalah informan yang dapat dipercaya dan Jimmy memaksa pria itu untuk memberikan informasi tentang target lainnya. Karena ini adalah misi balas dendam yang telah Jimmy persiapkan selama hukumannya di penjara. Sementara itu, Roy yang tidak suka diancam kemudian memanggil pengawalnya untuk menghajar Jimmy. Namun setelah pengawal Roy mengetahui bahwa Jimmy adalah The Ghost, yaitu penjahat paling ditakuti pada masanya, mereka pun kemudian kabur meninggalkan Roy begitu saja. Tidak punya pilihan lain dan takut dibunuh, Roy pun akhirnya mengungkapkan semua informasi tentang target Jimmy. Jimmy pun kemudian bergas pergi untuk memburu targetnya. Sementara itu, Humphries dan polisi mulai menyelidiki pembunuhan pertama Jimmy setelah dibebaskan dari penjara. Di tempat lain, seorang pria berjuluk Killer yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran mendapatkan misi dari seorang kliennya untuk membunuh Jimmy. Killer pun segera menerima pekerjaan itu dan bersiap untuk menjalankan misinya. Selama penyelidikan, Humphries kemudian bekerja sama dengan detektif Cicero, yaitu seorang wanita yang berhasil mendapatkan informasi tentang pelaku yang tidak lain adalah Jimmy. That's not just fear, that's recognition. Maybe. Detektif Cicero kemudian mengungkapkan bahwa Jimmy pernah terlibat dalam perampokan besar dan dijuluki Driver karena keterampilan mengemudinya yang sangat handal. Go, go, go! Saat itu, ketika Jimmy dan komplotannya berhasil kabur, mereka pun disegerap oleh sekelompok perampok lain yang kemudian membunuh anggota geng Jimmy, termasuk saudaranya bernama Gary yang dibunuh secara brutal di depan matanya. Setelah itu, Jimmy ditembak di kepala dan para perampok mengira dia sudah mati. Namun ternyata Jimmy diselamatkan oleh tim dokter yang menempelkan plakat besi di tengkoraknya. Lalu Jimmy pun dijebloskan ke dalam penjara. Detektif Cicero kemudian menyimpulkan bahwa Jimmy mungkin ingin membalas dendam setelah keluar dari penjara. Sementara itu, Jimmy berhasil menemukan lokasi target berikutnya, yaitu seorang pria bernama Kenneth Tyson yang merupakan pria paruh baya yang merekam penyergapan dan pembunuhan tersebut. Tanpa sepengetahuan Jimmy, Killer juga membututinya.
Setelah menemukan dan membunuh targetnya, Jimmy pun segera pergi dari sana. Tapi kemudian Jimmy dicegat oleh killer dan terlibat baku tembak dengan pria itu. Jimmy pun berhasil melarikan diri tanpa menyakiti siapapun, termasuk killer yang kemudian menyadari bahwa Jimmy hanya membunuh targetnya dan tidak pernah menyakiti siapapun yang tidak ada hubungannya dengan misi balas dendamnya. Hal ini pun mempengaruhi killer secara filosofis dan mulai mengambil tugas secara pribadi. Setelah itu, Jimmy mengunjungi mantan pacarnya yang tahu dia membunuh orang-orang yang terlibat dalam video itu. Awalnya, wanita itu tampak kesal karena Jimmy mengabaikannya begitu saja. Jimmy kemudian berkata dia harus melakukan semua itu untuk melindunginya dan anak mereka yang belum lahir. Dengan air mata di matanya, wanita itu mengungkapkan kepada Jimmy bahwa dia telah menggugurkan anak mereka yang belum lahir dan memutuskan untuk memulai hidup baru dengan pria lain dan mencapai kebahagiaannya. I hope you kill them all! Singkatnya, di klub tari telanjang di Nevada, Jimmy menemukan target berikutnya, yaitu seorang pria bernama Hopis Nikon dan terlibat perkelahian sengit dengan pria itu. Jimmy pun berhasil menikamnya dan segera meninggalkan tempat kejadian. Keesokan harinya, melalui siaran berita radio, Jimmy mengetahui bahwa Nikon tidak mati dan dalam kondisi kritis di rumah sakit. Mengetahui hal ini, Jimmy kemudian berbalik untuk menyelesaikan misinya. Sementara itu, Hamris yang mengetahui bahwa Jimmy adalah orang yang menikam Nikon di klub strip bergegas ke rumah sakit, berpikir bahwa Jimmy pasti akan ada di sana untuk membunuh Nikon. Di sisi lain, klien killer memberitahu pria itu tentang lokasi Jimmy yang menuju ke rumah sakit untuk membunuh targetnya. Setibanya di rumah sakit, Jimmy pun langsung menuju ke ruangan operasi. Tanpa ampun sedikit pun, Jimmy pun langsung membunuh Nikon di sana. Mendengar suara tembakan, Hamris kemudian bergegas mendekat dan melihat Jimmy melarikan diri. Dia pun segera mengejar Jimmy dan mereka pun terlibat dalam baku tembak yang menyebabkan kerusakan pada sistem pencahayaan. Jimmy pun berhasil menyudutkan Hamris dan menodongkan pistol padanya. Tapi kemudian Jimmy menghilang begitu saja saat lampu padam karena menurut prinsipnya pria itu tidak akan menyakiti siapapun yang bukan sasarannya. Setelah berhasil melarikan diri dari rumah sakit, Jimmy kemudian mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi ketika dia menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh killer. Dengan kemampuannya sebagai driver, Jimmy pun kemudian berhasil menyudutkan killer. Tapi ketika Jimmy memiliki kesempatan untuk menghabisi killer, pria itu tidak membunuhnya dan malah menembak ban mobilnya. Tidak seperti Jimmy yang harus berkomitmen untuk membunuh targetnya, sebagai pembunuh bayaran, killer harus menyelesaikan misinya. Dia pun melepaskan tembakan ke arah Jimmy, tetapi meleset dan hanya mengenai lehernya. Setelah kejar-kejaran dengan killer, Jimmy kemudian mengunjungi rumah orang tuanya dan berniat membunuh ayahnya. Jimmy percaya bahwa ayahnya mengatur agar dia dan saudara laki-laki Jimmy bernama Gary dibunuh setelah mereka menolak untuk membagikan uang yang mereka curi dalam perampokan bank. Saat merawat luka Jimmy, ibu Jimmy mencoba meyakinkannya bahwa ayahnya tidak akan melakukan itu karena mereka semua tahu bahwa ayahnya sangat mencintai Gary, bahkan lebih dari dia mencintai Jimmy.
Jadi tidak mungkin ayahnya merencanakan pembunuhan terhadap putra yang sangat dia cintai. Jimmy kemudian menyadari bahwa pacar Gary yang mungkin menyebab mereka. Setelah itu, Jimmy melanjutkan misinya untuk membunuh target terakhirnya, yaitu Alexander Jarrod yang kini bekerja sebagai penginjil keliling. Sepanjang perjalanan dalam menjalankan misi balas dendamnya, Jimmy sering memutar siaran radio tentang ceramah rohani Jarrod tentang perbuatan dosa seperti perampokan, pembunuhan, balas dendam, bahaya balas dendam, dan kebencian yang membara di dada. Sementara itu di tempat lain, polisi tampaknya memuji Humphreys karena menyudutkan Jimmy dan melacaknya. Humphreys kemudian mengungkapkan kepada detektif Cicero bahwa target yang dibunuh Jimmy telah terlibat dalam perampokan dan hanya satu orang yang masih hidup. Humphreys kemudian bergegas untuk mencegah Jimmy membunuh pria itu. Tidak hanya Humphreys, killer juga tampaknya sedang menuju ke sana setelah mendapatkan informasi dari kliennya. Di sisi lain, Jimmy pergi ke lokasi di mana Jarrod berdakwah dan didatangi banyak jemaah yang tampaknya sangat tersentuh dengan materi dakwah sang dai yang pernah menjadi perampok dan pembunuh. Ternyata, Jarrod telah mengetahui tentang pembunuhan rekan-rekannya dan sengaja membahas topik balas dendam dan memendam kebencian sehingga Jimmy akan mendengarkannya di radio mobil. Jarrod kemudian membawa Jimmy keluar menjauh dari keramaian. Jarrod kemudian mengungkapkan bahwa dia telah bertobat dan mengubah hidupnya saat dia menangis memohon pengampunan agar Jimmy memaafkannya. I can't. Revelator. It's John the Revelator. Jimmy lalu menodongkan pistol ke Jarrod, tetapi setelah mendengar semua pengakuannya dan tampak permintaan yang tulus, Jimmy pun memutuskan untuk membiarkan pria itu tetap hidup dan berjalan kembali ke tempat Jarrod berkhotbah. Go back to your family. Jimmy duduk di sana sendirian, merenungkan semua perbuatan dan dosanya. Tidak lama kemudian, killer datang ke sana dan menodongkan pistol ke Jimmy yang sedang melihat foto-foto target yang telah dia bunuh. Killer kemudian memberitahu Jimmy bahwa dia akan menyelesaikan misinya untuk membunuhnya. Namun sebelum itu, killer mengatakan bahwa masih ada satu lagi anggota geng yang bertanggung jawab atas kematian Gary dan rekan-rekannya. Seseorang yang mengetahui bahwa Jimmy akan kembali untuk membalas dendam dan menugaskan killer untuk membunuhnya. Di tempat lain, detektif Cicero akhirnya mengetahui bahwa masih ada satu orang lagi yang masih terlibat dalam insiden yang menewaskan Gary dan berhasil mengungkapkan identitas sebenarnya dari pria yang menembak Jimmy. Dia bergegas ke tempat Jarrod berkhotbah untuk menangkap pria itu. Go with the flow, my ass. Saat killer dan Jimmy saling berhadapan, Humphreys masuk ke dalam dan menodongkan pistol ke Jimmy. Setelah itu, Humphreys menembaknya di kepala, mengungkapkan bahwa dialah yang menembak Jimmy dalam video dan merupakan dalang di balik pembunuhan Gary dan gengnya. There must be one more. I'm gonna kill you all. Humphreys pun belajar dari pacar Gary tentang perampokan mereka yang sukses dan berniat untuk mengambil jarahan mereka. Killer kemudian bergegas keluar dari tempat itu. Sementara itu, Humphreys mengejarnya dan menawarkan uang untuk pekerjaannya. Tapi killer menolaknya dan memberitahu Humphreys untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Berpikir semuanya sudah berakhir, Humphreys kemudian menelpon istrinya yang ternyata merupakan informan dan merupakan pacar Gary. Tapi kemudian pria itu ditembak oleh Jimmy yang ternyata selamat karena plat logam yang ditanamkan di tengkoraknya. Metal plate. I can't feel anything. Tidak lama kemudian, detektif Cicero akhirnya tiba di tempat kejadian setelah Jimmy pergi. Dan wanita itu sengaja menutupi keterlibatan Humphreys. Jimmy kemudian menyebarkan abu Gary di laut dan pergi menuju matahari terbenam. Secara bersamaan, Jarrod memulai khotbah tentang pengampunan.
Kebencian dan dendam pada akhirnya hanya akan membawa kesengsaraan, tidak hanya pada sasarannya, tetapi juga pada orang yang memendamnya. Memaafkan memang sangat sulit, apalagi jika kita disakiti oleh seseorang hingga membuat hidup kita terpuruk secara fisik dan mental. Namun, terkadang melepaskan semua kebencian itu dan menghapus semua dendam dalam diri kita adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup dan mencapai kedamaian lahir dan batin. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.